Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dina. Selamat siang, apa kabarnya hari ini, Pak? Selamat siang, Bu. Alhamdulillah baik-baik. Bagaimana kabarnya, Ibu? Alhamdulillah baik juga. Semoga musim hujan ini kita tetap selalu diberi kesehatan ya, Pak. Amin. Nah, kira-kira untuk pertemuan kita hari ini ada yang ingin Bapak Arif ceritakan atau sampaikan kepada saya? Tujuan pertemuan kita hari ini untuk membicarakan apa saja ya, Pak? Monggo bisa disampaikan. Begini, Bu. Saya memang ingin bercerita tentang suatu hal. Oke. Di sekolah saya di SMP Negeri 1 Pelantungan, saya ditunjuk sebagai koordinator P5, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila, di mana di dalam proyek tersebut kepala sekolah memberikan tugas kepada saya untuk membuat P5 itu yang mendukung dengan program Adiwiyata, Bu, karena saya selaku ketua tim Adiwiyata. Nah, saya ini masih bingung, Bu, apa sebenarnya tema yang tepat dalam proyek tersebut. Oke, berarti Bapak ini dipercaya oleh kepala sekolah ya Pak untuk sebagai koordinator proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang Ya, harus sejalan dengan program Adiwiyata yang Bapak Arif sendiri ini sebagai ketuanya, begitu ya Pak ya? betul. Karena Bapak Arif itu sudah diberikan uh, kepercayaan untuk menentukan tema. Mungkin Bapak Arif sudah memiliki bayangan atau rencana apa tema yang ingin Bapak Arif buat untuk P5 ini, Pak? Betul, Bu. Masih dalam angan-angan tema yang tepat dan berkaitan erat dengan program Adiwiyata, berarti kan berhubungan dengan kegiatan sekolah peduli lingkungan ya, Bu. Dalam benak saya, tema yang tepat itu apa namanya gaya hidup berkelanjutan, Ibu. Itu sesuai dengan program Adiwiyata yang sudah dilaksanakan di sekolah saya, Bu. Oke. Temanya gaya hidup berkelanjutan. Menurut saya ini sudah sangat tepat ya Pak dan berkesinambungan dari apa yang Bapak sampaikan dan rencanakan tentang gaya hidup berkelanjutan sesuai dengan program Adiwiyata untuk tema nanti P5-nya. Karena Bapak sudah merencanakan tema gaya hidup berkelanjutan itu, mungkin peluang atau kemungkinan apa ya yang bisa Bapak Arif ambil dari tema yang Bapak rencanakan tersebut? Ya, pastinya berbicara mengenai peluang, kegiatan P5 tersebut yang pertama yaitu berkaitan dengan program Adiwiyata yang saya laksanakan, Ibu. Saya memilih merencanakan tema gaya hidup berkelanjutan, kemudian ketika dikaitkan dengan program Adiwiyata itu yang tepat adalah sampahku tanggung jawabku, di mana di dalam kegiatan tersebut peduli terhadap lingkungannya, Ibu. Begitu, Bu. Oke, keren sekali ya Pak, sampahku adalah tanggung jawabku. Untuk mungkin Iya, untuk yang program Adiwiyata sudah sangat apa ya, familiar dengan sampah ya Pak ya. betul, Sampahku adalah betul. tanggung jawabku. Nah, dari rencana Pak Arif itu, Pak Arif sudah mempunyai rencana atau untuk mencapai tujuan itu, bagaimana kira-kira Bapak Arif untuk mencapai tujuan dari rencana yang sudah Bapak sampaikan tadi? Iya, Bu. Yang pasti pertama saya merencanakan program P5 itu, saya menentukan modul. Saya bekerja sama dengan bagian wakil kepala urusan kurikulum membuat merencanakan modul. Dari modul yang sudah saya buat itu, saya menekankan 3 kegiatan yang akan saya laksanakan yang
mendukung program Adiwiyata, Bu, di mana kegiatan itu terdiri dari 3 kegiatan. Yang pertama yaitu membuat pojok baca di kelas, itu penekanannya pada siswa yang menggunakan barang-barang bekas, misalkan membuat rak dengan papan-papan, dibuat di kelas dengan kreativitas peserta didik. Yang kedua yaitu membuat hastakarya yang isinya siswa itu menggunakan sampah limbah, baik itu limbah plastik, limbah kertas, menjadi karya. Kemudian yang ketiga, Ibu, yang ingin saya rencanakan di program saya nanti yaitu membuat ekobrik, di mana pemanfaatan plastik menjadi ekobrik yang bisa dimanfaatkan menjadi barang-barang yang ikonik, misalkan membuat tulisan di sekolah, sehingga kegiatan P5 yang akan saya laksanakan itu berhubungan erat dengan program Adiwiyata yang peduli tentang lingkungan. Karena di dalam program Adiwiyata yang pertama adalah menekankan pada lingkungan yang bersih, indah, dan sehat, begitu, Bu. Oke, bagus Pak, keren sekali. Untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan indah ya Pak, tentunya pasti nyaman juga. Tadi ada 3 rencananya dari Pak Arief, ada pojok baca, hastakarya, ekobrik, kemudian tadi sudah menyinggung pembuatan modul. Nah itu juga kan Bapak Arief berarti harus bekerja sama dengan seluruh warga sekolah ya Pak. Iya, betul. Kemudian Pak, karena itu kan mungkin membutuhkan waktu untuk Iya, kerjasama mengajak dari warga sekolah, betul. persiapan modul dan proyek sebagainya. Kapan untuk pelaksanaannya ya Pak? Untuk pelaksanaannya ini yang akan saya rencanakan yaitu sekitar bulan Februari, minggu kedua, Bu. Di mana di minggu tersebut saya terutama koordinator ini membuat rencana pada minggu kedua selama 2 minggu. Dalam pelaksanaan tersebut saya merencanakan dari pemberian materi berkaitan dengan kegiatan P5, kemudian kegiatan yang saya rencanakan, dan terakhir yaitu gelar karya yang nanti peserta didik tampilkan pada saat penutupan kegiatan P5 tersebut, Bu. Pasti dengan seluruh guru, seluruh warga sekolah yang ada di sekolah saya, begitu, Bu. Oke, di bulan Februari tadi ada disampaikan minggu kedua selama 2 minggu. Untuk kegiatan P5 ini waktunya ataukah full 2 minggu ataukah hanya misal seminggu berapa jam begitu Pak? Untuk jam pelajaran dari P5 tersebut saya sudah merencanakan 90 jam pelajaran, Bu, sehingga ketika dihitung itu sekitar 2 minggu lebih, 10 hari, 10 hari, Bu. Sekitar 10 hari. Oke. Oh, sangat menarik sekali. Saya Jadi mungkin kalau pas project tadi kok project apa tadi Pak? P5 yang Oh ya, berkaitan dengan P5 nanti pas adiwiyata. pameran, mungkin J. saya bisa diundang ya Pak ya? Oh, bisa, Ingin Bu, melihat bisa. hasil karyanya yang J, menarik J, bisa. tadi. Oke, bagus Pak. Tadi sudah direncanakan pelaksananya seperti apa. Kira-kira nih Pak Arief, ukuran keberhasilan dari rencana aksi Bapak ini apa ya Pak? Oke, dari kegiatan yang saya rencanakan ini pasti ada ukuran tolak ukur keberhasilan gitu. Karena ini kegiatan P5 yang berhubungan dengan program Adiwiyata, keberhasilan yang pertama adalah P5 ini berkaitan dengan dimensi ya, Bu, dimensi Iya. profil pelajar Pancasila, Iya. di mana saya menekankan 3 dimensi. Yang pertama yaitu dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlakul karimah, yang penekanannya pada akhlak terhadap alam. Siswa menjaga lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua bergotong royong berkaitan dengan kreativitas, pembuatan pojok baca, dan
karya tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu kreatif, dimensi kreatif penekanannya pada hasil karya cipta yang diciptakan oleh peserta didik itu Bu. Karena apa? Kegiatan P5 ini yang berhubungan dengan program Adiwiyata, kuncinya adalah langkah-langkah mengurangi sampah dengan 3 langkah itu. Yang saya jalankan yaitu langkah yang pertama yaitu reduce itu mengurangi sampah, kemudian reuse penggunaan kembali, dan yang ketiga yaitu recycle di mana mendaur ulang. Ini sangat erat hubungannya, di mana siswa ketika jajan, kemudian ada plastiknya bisa dimanfaatkan, digunting dan dimasukkan ke dalam botol, itu menjadi salah satu kerajinan tadi ekobrik. Kemudian ada kertas, kemudian plastik, sedotan yang tidak digunakan, itu bisa dibuat menjadi hastakarya berupa bunga, kemudian figura, dan lain sebagainya. Ini berkaitan erat sekali dengan program Adiwiyata yang telah dilaksanakan di sekolah saya, Bu. Baik Pak, keren sekali Pak. Tadi ada 3R, pemanfaatan sampah, terus ada pengolahan sampah tadi, reduce, reuse, dan recycle. Kemudian Pak, yang ingin saya tanyakan Pak, kan tadi rencana aksinya benar untuk P5 ini berarti harus sesuai dengan tujuan profil belajar Pancasila ya Pak. Kemudian dengan begitu siswa akan peduli lingkungan sekitar, dan program P5 yang Bapak buat ini pasti akan sejalan dengan program sekolah Adiwiyata dari sekolah Bapak ya Pak, SMPN 1 Pelantungan ya Pak. Iya, Bu. Nah, kira-kira apa komitmen Bapak terhadap rencana aksi yang sudah Bapak buat tersebut, Pak? Oke, yang pertama komitmen dari program yang sudah saya rencanakan nanti pasti berjalan dan bersinambungan setiap kegiatan, Bu. Siswa diharapkan bisa membudayakan peduli lingkungan. Karena apa? Dengan siswa peduli lingkungan, maka sekolah saya program Adiwiyata ini akan berjalan. Kegiatan yang saya laksanakan ini juga berhubungan dan mendukung dari program Adiwiyata itu, Bu. Jadi yang pertama adalah berkelanjutan, tidak hanya sampai pada kegiatan ini, tetapi berkelanjutan. Yang kedua yaitu komitmen, Bu. Di mana komitmen kami, terutama Bapak, Ibu guru dan seluruh warga sekolah, ini adalah membiasakan, artinya budaya positif berkaitan dengan kebersihan lingkungan, sehingga sekolah kami di SMP Negeri 1 Pelantungan ini bisa menerapkan sekolah yang peduli tentang lingkungan yang bersih, sehat, dan indah. Oke, luar biasa sekali Pak. Berkelanjutan dan menjaga komitmen tadi Pak. Berarti menjaga komitmen itu tadi sudah disampaikan ada guru, siswa, berarti semua warga sekolah ya Pak. Betul. Nah, untuk itu semua kan berarti perlu usaha. Kemudian siapa dan apa yang dapat membantu Bapak itu dalam menjaga komitmen Bapak tersebut, Pak? Baik, Bu. Siapa dan apa? Pasti kalau berbicara mengenai siapa, di sekolah kami pasti yang pertama adalah stakeholder yang ada di sekolah. Dari kepala sekolah, tenaga pendidik, kemudian peserta didik, dan semuanya. Ini selalu dan harus bekerja sama, berkolaborasi untuk melaksanakan kegiatan peduli lingkungan itu. Karena apa? Warga sekolah yang peduli akan terbentuk pembiasaan positif. Dari pembiasaan positif tersebut akan berjalan dan menjadi hal yang biasa. Ketika sudah menjadi hal yang biasa dari seluruh warga sekolah, pasti program kegiatan Adiwiyata Peduli Lingkungan ini akan terus berjalan. Itu untuk kerjasama stakeholder yang ada di sekolah. Kemudian apa yang perlu
saya butuhkan, yang perlu yaitu yang pertama yaitu pastinya sarana dan prasarana yang mendukung. Ketika sarana prasarana mendukung, pasti akan berjalan. Contoh kecil ya Bu, ketika di sekolah ini tidak ada tempat sampah, pasti akan repot. Itu yang pertama. Tempat sampah ini harus saya bagi menjadi tiga. Ada tiga warna, yaitu warna kuning, warna hijau, dan warna merah. Untuk memilih dan memilah sampah sesuai jenisnya. Yang kedua, yaitu berkaitan dengan sampah daun. Ini pasti sarana prasarana yang digunakan pasti komposer yang bisa mengubah dari sampah-sampah daun, karena lokasi di tempat saya ini memang masih pohon yang sangat banyak sehingga sampah-sampah yang ada masih banyak sehingga bisa dimanfaatkan menjadi pupuk kompos seperti itu. Keren sekali Pak. Sudah tadi bayangan Bapak sudah banyak tentang siapa saja yang bisa membantu, terus apa saja yang bisa membantu Bapak dalam menjaga komitmen tadi, sarana prasarana, kemudian bekerja sama dengan stakeholder. Dan pertanyaan terakhir mungkin dari saya Pak ya, Ya. apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita pada siang hari ini? Terima kasih Bu. Tadi saya sudah menyampaikan di awal, saya masih bingung dalam menentukan tema proyek yang berhubungan dengan program Adiwiyata. Dengan saya bercerita dengan Bu Dina, saya tambah yakin dan tambah semangat untuk menerapkan dan melaksanakan program kegiatan yang akan saya lakukan nanti, yaitu yang berhubungan dan mendukung dengan program Adiwiyata dengan tema yang akan saya laksanakan yaitu gaya hidup berkelanjutan, di mana di dalam gaya hidup berkelanjutan itu saya bisa menerapkan sampahku tanggung jawabku, sehingga seluruh stakeholder yang ada di sekolah saya ini memang peduli lingkungan dan bisa menerapkan dan bisa melatih pada peserta didik untuk peduli lingkungan dan membuang sampah pada tempatnya. Gitu Bu. Saya Oke, tambah keren yakin. sekali. Alhamdulillah, keren sekali Pak Arif. Semoga rencana tujuan Bapak semuanya berjalan dengan lancar. Nanti jangan lupa undang saya ya Pak saat ada gelar karya. Baik Bu, terima kasih. Memang nanti Terima saya kasih. rencanakan pasti ketika P5 itu ada gelar karya Bu. Dan gelar Oke, karya dari siswa kan karya yang bisa dibuat, iya, bisa diperjualbelikan, bernilai iya benar. ekonomis juga Bu. Iya Pak, Begitu. bisa sangat bermanfaat ya Pak. Banyak sekali yang bisa Iya. diambil. Oke, terima kasih Pak Arif atas pertemuan siang hari ini. Sampai bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Terima kasih Ibu. Iya. Sekarang lanjut ya Pak. Oke Bu, sekarang kita lanjut. Oke, sudah siap Bu? Ya, siap Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Dina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Arif. Bagaimana kabarnya Bu Dina? Alhamdulillah luar biasa Pak. Di sini di Kaliwungu sangat cerah sekali sehingga saya bersemangat untuk bertemu Pak Arif Pak. Alhamdulillah ya Bu. Kemarin kita diskusi melalui WA gitu ya Bu. Iya, Hari ini kita ketemu daring ya kan. iya Wah, Pak. dari WA yang Ibu ceritakan kan Ibu ingin membahas tentang sesuatu ya Bu. Apa sih yang ingin Ibu bicarakan dalam percakapan hari ini Bu? Iya Pak, benar Pak. Ada sesuatu unek-unek yang ingin Iya. saya sampaikan ke Pak Arif. Banyak sekali mungkin tentang saya menjadi guru dan masalah-masalah saya eh, akhir-akhir ini ya Pak. Begitu. Pertama nih ya Pak ya, saya itu dipercaya oleh kepala sekolah dan beberapa guru lain untuk menjadi narasumber di KKD Gugus yang pertama dan narasumber di apa namanya komunitas belajar di sekolah. Nah, kemudian dari situ saya merasa
kadang kurang percaya diri, terutama cara saya untuk menyampaikan ke orang lain itu, saya takutnya orang lain belum bisa menerima materi apa yang saya sampaikan, kemudian cara bicara mungkin belum terlalu baik sehingga saat berbicara di depan orang itu saya menjadi kurang percaya diri. Begitu Pak Arif. Oh begitu. Ibu dipercaya kepala sekolah atau rekan untuk menjadi narasumber atau ya mendampingi fasilitator. Luar biasa Iya. sekali Ibu. Lalu apa sih yang Ibu ingin cari jawaban dari pertemuan kali ini, Bu? Iya Pak Arif, yang saya inginkan itu agar saya saat menjadi narasumber itu saya bisa lebih percaya diri. Terutama saya juga ingin mengolah bahasa saya biar bahasa saya itu lebih baik karena saat KKG itu kebetulan kebanyakan guru-guru senior. Jadi saat saya mau bicara kalau sama guru senior takutnya ada salah-salahnya sehingga saya kurang percaya diri. Kedua tadi Pak yang berhubungan dengan fasilitator Pak. Saya Iya. ingin saat ada fasilitator datang karena kadang mungkin dapat tunjukkan dari kepala sekolah itu dadakan. Jadi saya mungkin kurang persiapan dan saya pengennya ada solusi ketika ada fasilitator datang dengan dadakan itu saya sudah siap dan saya bisa menjawab semua pertanyaan yang Bapak fasilitator itu inginkan. Gitu Pak Arif. Oh iya, tadi Ibu rasa percaya diri, kemudian menjadi narasumber agar lebih lancar gitu ya Bu. Fokus, Iya. percaya diri supaya lebih lancar. Dari kedua hal tersebut mana sih Bu yang lebih Ibu dahulukan? Yang lebih saya dahulukan mungkin untuk yang lebih lancar dulu ya Pak ya. Karena kalau penguasaan bicara saya ke halayak umumnya masih tidak lancar dan masih kurang bagus, nanti saat forum pertemuan juga itu kan akan mempengaruhi Pak. Jadinya harus rasa percaya diri dalam apa ya berbicara di depan umum itu lebih baik gitu Pak. Public speaking ya Pak ya. Oh, public speaking. Oke, oke ya. Nah, dengan public speaking itu Ibu bisa berbicara dengan lancar sebagai narasumber ya atau menjadi fasilitator rekan sejawat begitu ya, Bu. Nah, Ya, kira-kira yang membuat Ibu merasa belum siap tadi menjadi narasumber itu apa, Bu? yang menurut saya membuat saya kurang siap tadi karena mungkin persiapan saya saat mau jadi narasumber atau mendampingi fasilitator itu kurang matang. Saya mungkin belum belajar materinya lebih dalam lagi, sehingga saat saya mau menyampaikan mungkin saya masih terfokus membaca gitu Pak. Dan mungkin karena tadi Pak, kebanyakan di KKG itu kan guru-guru senior, sehingga saya sedikit lebih sungkan untuk berbicara di depan orang yang lebih tua, merasa kurang percaya diri begitu Pak Aris. Oke, 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 oke. Oke, Bu. Ya, tadi apa kurang percaya diri begitu ya dalam menjadi narasumber di KKG atau menjadi fasilitator rekan sejawat. Kemudian apa yang Ibu bisa lakukan agar saat situasi seperti itu Ibu berbicara lancar dan rasa percaya diri yang ada pada Ibu muncul, Bu? Nah ini tantangan sekali ya Pak ya. Saya sudah membayangkan sebenarnya sedikit dan berpikir sekian lama apa yang akan saya siapkan. Pertama mungkin materinya. Kalau materi saya sudah matang, mungkin saya akan menjadi lebih percaya diri begitu. Untuk materi mungkin saat saya mendapatkan materi saat saya webinar atau saat saya ada pertemuan yang lainnya, saya mendapat materi, mungkin saya akan mencatat atau meringkas materi itu sehingga saat saya menjadi narasumber nantinya, saya sudah dapat menyampaikan karena saya sudah tahu pokok-pokok pentingnya. Jadi saya menyiapkan materinya dulu, Pak.
mempersiapkan materi. Terus yang kedua, mungkin saya akan melatih cara saya berbicara di depan orang. Mungkin hari sebelumnya saya berlatih di depan kaca agar saya tahu Iya, iya. apa sih kurangnya saya saat saya di depan kaca, atau mungkin saya bisa berlatih melihat di YouTube, dengan melihat-lihat bagaimana cara orang saat menjadi narasumber, apa yang harus saya perbaiki atau apa yang harus saya kuatkan lagi, begitu Pak Arif. Bagus sekali yang Ibu lakukan langkahnya, mencari referensi, kemudian mencatat materi, menyiapkan terlebih dahulu sebelum Ibu menjadi narasumber. Begini Bu, kira-kira kalau tiba-tiba Ibu dipercaya oleh kepala sekolah atau rekan sejawat ditunjuk secara tiba-tiba, bagaimana persiapan Ibu? Tiba-tiba atau dadakan ini yang Iya, sedikit saya mungkin pertama pasti grogi ya Pak ya, kalau ditunjuk dadakan agak bingung. Aduh, saya harus bagaimana ini mempersiapkan apa saja yang Bu kepalanya minta, apa yang harus saya siapkan, berarti saya harus punya. Berarti kalau ditunjuk dadakan, jauh-jauh hari sebelum ada kata dadakan itu, saya harus sudah setiap dapat materi baru nih, saya harus sudah tahu materinya, harus sudah hafal materinya. Mungkin administrasi yang biasanya akan ditanyakan itu sudah saya siapkan terlebih dahulu. Saya mempersiapkan di file sendiri, kemudian saya sudah belajar dulu. Jadi setiap misal saya ada webinar nih ya Pak, mungkin saya akan malam atau hari saatnya harus mengulang materi itu saya baca dulu atau saya praktekkan. Jadi saat ada tunjukan dadakan itu saya sudah hafal, saya sudah percaya diri karena materi sudah saya sudah saya hafalkan di pikiran saya. Dan untuk selain materi kan mungkin kadang fasilitator juga minta bukti-buktinya, berarti setiap iya. ada sesuatu harus saya dokumentasi. Jadi saya sudah siap ketika ada fasilitator atau tunjukkan dadakan. Mungkin seperti itu dari saya, Pak Arif. Luar biasa. Artinya ketika Ibu ditunjuk secara mendadak, Ibu siap ya. Karena sudah menyiapkan materi, melihat YouTube sebagai public speaking begitu ya, Bu ya. Ini pertanyaan terakhir dari saya, Ibu. Apa hal yang Ibu dapatkan dari percakapan di siang ini, Bu? Hal yang saya dapatkan, alhamdulillah, yang tadinya unek-unek yang di WA tadi yang panjang ya Pak, pengen saya Iya. sampaikan. Pertemuan kita hari ini, walaupun tidak bertemu langsung, tadi saya sudah menyampaikan unek-unek saya yang tadi di awal saya masih bingung tentang rasa percaya diri, public speaking, karena saya campur aduk mungkin di kepala apa yang harus saya lakukan dulu, apa rencana saya, bagaimana dan sebagainya. Tapi setelah bicara dan bertemu Bapak Arif di sini, saya sudah mulai terarah apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya persiapkan terlebih dahulu, apa yang harus saya perbaiki. Sehingga tadi pertanyaan-pertanyaan dalam benak saya yang saya masih deg-degan dan sebagainya, saya sudah, oh berarti nanti saya harus seperti ini, saya harus mempersiapkan dari mana. Jadi sudah terarah, sehingga saya mungkin sedikit lebih percaya diri daripada yang tadi, begitu Pak Arif. Oke, oke, luar biasa Ibu berkaitan dengan hal itu. Ibu nanti saya undang sebagai narasumber di sekolah saya nih Bu. Siap nih Bu untuk mengisi adiwiyata nih Bu. Oh, Mungkin dibiak. berkaitan dengan langkah-langkah memanfaatkan sampah gitu ya Bu ya. Oke, berarti nanti kita saling belajar dulu ya Pak, biar nanti bisa Iya, jadi kita narasumber. berkolaborasi nih Bu. Oke, ya. Kolaborasi. Terima kasih Pak Arif atas waktu yang diberikan kepada saya sehingga saya bisa curhat begitu Pak. Sama-sama Ibu, terima kasih atas waktu, atas pertemuan di siang hari ini. Terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Dina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Arif. Terima kasih.
Alhamdulillah.